Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pondasi utama perekonomian masyarakat. Salah satu UMKM kreatif yang berkembang di Makassar saat ini adalah Love and Flow, yang mana Love and Flow adalah usaha yang menjual kawat buluh yang kemudian dibentuk mirip bunga aslinya sebagai bahan dekoratif. Nah, Love and Flow berdiri atas kecintaan pendirinya terhadap kerajinan tangan. Lalu di era digital saat ini sangat memudahkan para pegiat UMKM untuk memasarkan produknya melalui media digital atau online. Namun di lain hal tersebut juga menjadi suatu permasalahan karena semakin ketatnya persaingan pasar. Oleh karena itu, pemahaman akan manajemen desain komunikasi visual sangatlah penting, yang mana dapat dilakukan dengan analisis POAC, yaitu perencanaan, organizing, activating, dan controlling. Nah, pada tahap perencanaan, seluruh tim UMKM yaitu melakukan penyusunan strategi untuk hal apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, kegiatan tersebut dapat meliputi yang pertama adalah menentukan tujuan proyek dengan melakukan jadwal dan tujuan proyek yang tersusun sedemikian rupa, dan yang kedua adalah menentukan konsep visual dengan menentukan warna apa yang ingin direpresentasikan, tema warna, gaya desain, tipografi, dan elemen visual yang sesuai dengan karakter produk yang diinginkan. Dalam hal ini, Love and Flow menggunakan warna ungu sebagai representasi dari bunga lavender yang memiliki warna ungu. Karena usaha Love and Flow diambil dari nama bunga lavender yaitu laven, dan mereka juga menempatkan bunga lavender dalam bentuk V di logo mereka, yaitu logo berbasis tipografi. Selanjutnya itu ada pengorganisasian atau organizing. Nah, pada tahap organizing ini menunjukkan peran setiap anggota tim agar pekerjaan berjalan terarah. Peran masing-masing dibentuk sesuai keahlian yang dikuasai. Nah, yang pertama itu ada project manager, yaitu mengatur keseluruhan jalannya proyek dan memastikan semua terorganisasi dengan baik dan memenuhi target yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu ada desain grafis, yaitu anggota yang memiliki keahlian membuat desain untuk membentuk citra visual toko Love and Flow. Seorang desainer dituntut untuk membuat logo, kemudian mendesain kemasan, editing video konten sebelum di-upload atau di-posting di media sosial. Kemudian yang ketiga itu ada content creator, yaitu anggota tim yang menyusun konsep promosi yang akan ditampilkan pada media sosial toko UMKM Love and Flow. Selain konsep, juga perlu memperhatikan hal apa yang sedang tren di kalangan masyarakat agar tema konten promosi dapat menarik banyak perhatian. Kemudian yang keempat itu ada copywriter, yaitu menulis slogan yang menarik dan caption media sosial. Dan yang terakhir yaitu fotografer. Nah, keahlian fotografi dibutuhkan untuk pengambilan foto produk yang baik dan menarik. Sekarang saya akan menjelaskan proses eksekusi atau uplanting. Tahap pelaksanaan adalah proses menuju penerapan semua rencana yang telah disusun menuju tindakan nyata. Seluruh tim bekerja sesuai peran masing-masing. Kegiatan yang dilakukan meliputi yang pertama, mengambil foto produk untuk konten media sosial. Yang kedua, membuat katalog menggunakan foto produk yang telah diambil sebelumnya yang didesain semenarik mungkin sesuai dengan identitas visual Love and Flow. Yang ketiga, mengunggah video promosi di media sosial. Dan yang keempat, membuat desain kemasan yang simpel dan mudah dibawa dengan tetap menampilkan keindahan bunga kawat bulu. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi atau controlling. Pada tahap ini, kita memastikan proyek telah berjalan sesuai rencana dan tujuan tercapai, dengan melakukan pengecekan tiap bagian telah sesuai arahan atau belum. Yang kedua, menilai apakah visual branding sudah mempresentasikan karakter Love and Flow. Yang ketiga, mengamati respon audiens di media sosial. Dan yang terakhir, menyusun dokumentasi hasil kerja untuk pengembangan branding di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kendala yang sering terjadi dalam proyek Love and Flow ini. Kendala yang pertama yaitu keterbatasan dana dalam memproduksi media promosi yang profesional. Yang kedua yaitu mengalami keterlambatan dalam pengemasan pesanan akibat dari manajemen waktu yang tidak konsisten. Yang ketiga yaitu kurangnya data pasar untuk memahami selera serta kebiasaan target pasar.
Adapun solusi dari kendala tadi, yang pertama yaitu keterbatasan biaya dapat diatasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti menggunakan peralatan fotografi sederhana dengan menggunakan handphone, dan juga memaksimalkan platform gratis untuk promosi. Jadi, saya akan melanjutkan penjelasan tentang solusi, yaitu yang kedua adalah menyusun jadwal yang fleksibel, membuat checklist progres mingguan dalam memantau jadwal pesanan agar tepat waktu. Yang ketiga, melakukan survei kecil melalui sosial media, meninjau tren desain di platform seperti Instagram dan TikTok, ataupun media digital lainnya. Data tersebut akan menjadi acuan menarik perhatian target konsumen. Jadi, kesimpulannya, UMKM Lavenflow dapat memperkuat identitas merek dan meningkatkan daya tarik produknya di pasar lokal melalui penerapan manajemen proyek desain komunikasi visual, yaitu analisis POAC, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kendala yang sering dihadapi seperti keterbatasan dana, pengelolaan waktu, semua tantangan dapat diatasi dengan koordinasi yang baik. Secara keseluruhan, proyek Lavenflow memiliki peluang besar untuk berkembang dan dikenal sebagai salah satu pelaku usaha kreatif unggulan di Makassar.